Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odi Rinaldi Nafastio dari kelompok 4 dengan NPM 2018 43500 Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang peran saya di usaha jajanan asik ini, yaitu dalam bidang keuangan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan beserta usaha untuk menggunakan atau mengelola dana tersebut secara efisien, sehingga menghasilkan hasil yang positif atau menguntungkan bagi perusahaan. Atau bisa juga kita sebut untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari dalam perjalanan suatu usaha. Landasan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD pasal 6 dinyatakan bahwa tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan menurut kebutuhan perusahaannya, yaitu tentang kekayaan dan tentang segala hal yang berhubungan dengan perusahaannya. Dengan cara demikian, sehingga dari catatan-catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban dari perusahaan tersebut maupun siapa yang menjalankan perusahaan tersebut. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah sebagian besar pengusaha kecil tidak memahami tata cara pembukuan, sehingga dia tidak dapat mengetahui berapa pasti keuntungan maupun kerugian dari usahanya. Dia hanya bisa menaksir secara kira-kira. Pada umumnya mereka hanya menyatakan tentang utang piutang saja. Bahkan hal ini pun banyak juga dari pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mencatat utang piutangnya. Nah, biaya. Di sini saya menjelaskan tentang biaya, yaitu biaya adalah setiap pengeluaran dari suatu usaha yang tidak bisa dihindarkan, tetapi bisa dibuat lebih efisien sesuai dengan kebutuhannya, yang jumlahnya bisa kita duga dan prediksi sebelumnya. Jadi, sebelum kita menjalankan suatu usaha, kita sudah bisa membuat gambaran tentang biaya yang akan keluar dari usaha kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Seluruh biaya yang dikeluarkan jumlahnya tetap, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Contohnya ada gaji, sewa, pemeliharaan. Itu semua jumlahnya tetap, walaupun penjualan kita sedang naik maupun turun. Itu semua jumlahnya tetap. Yang kedua ada variable cost, adalah maka jumlahnya selalu berubah tergantung dari hasil penjualan atau produksi. Contohnya ada bahan baku, listrik, air, kuota internet, telepon, borongan, dan sebagainya. Harga pokok penjualan dan harga jual. HPP saya bisa rumus adalah biaya tetap ditambah biaya tetap dibagi jumlah produksi. Kemudian harga jualnya adalah dari hasil HPP tersebut ditambah persentase laba sama dengan sekian. Penetapan harga jual. Di sini saya akan menjabarkan tentang cara menetapkan harga jual. Yang pertama adalah selidiki harga produk yang kita akan jual melalui riset pasar di sekitar tempat kita akan menjalankan usaha, atau market yang lebih besar di online. Pastikan luas pasar, segmen pasar, dan volume penjualan yang realistis. Hitung seluruh biaya yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada hitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas atau harga modal pada harga pasar yang berlaku. Dan terakhir baru penetapan harga jual. Break-even point atau BEP adalah suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi atau bisa dibilang balik modal. Kegunaannya untuk menetapkan penjualan minimal, mengendalikan biaya, dan merencanakan kebutuhan dana. Break-even point rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurang biaya tidak tetap persatuan. Perhitungan laba. Mencari laba. Laba didapat dari hasil penjualan dikurang biaya produksi. Modal kerja adalah biaya tetap ditambah biaya tak tetap. Kemudian ada tingkat profitabilitas. Kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Profitabilitas adalah laba usaha dibagi modal investasi dikali 100% sama dengan sekian persen. Kemudian ada tingkat kelayakan usaha, adalah profitabilitas harus lebih besar dari bunga bank maupun faktor risiko dari usaha tersebut. Modal tetap ini adalah contoh dari usaha kami di Nasik. Keseluruhan dana yang digunakan untuk memelihara harta tetap yang punya manfaat berulang kali tidak habis sekali pakai. Ada dari kompor gas, tabung gas, wajan, spatula, pastong, saringan, baskom, timbangan,
dan sebagainya. Dengan harga sudah juga. Kemudian kan kemudian ini adalah reproduksi. Dana yang dibutuhkan suatu usaha kami dan jalan asik untuk melakukan satu kegiatan produksi. Ada susu cair dengan sekian harganya, telur ayam, tepung terigu, garam, gula pasir, dan lain-lain. Biaya total. Biaya total merupakan variable cost atau biaya tidak tetap ditambah fixed cost atau biaya tetap. Misalkan 157 ditambah 580, biaya total kami adalah 737. Penentuan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali produksi adalah 580.000. Maaf. Untuk biaya tetapnya dibagi 8 kali untuk kemungkinan umur dari biaya tetap tersebut. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi adalah 72.000 ditambah 150 dari 72.000 hasil fixed cost ditambah dengan 157 biaya tidak tetap satu kali produksi sama dengan 229. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Kira-kira 250 buah. Jadi 229.500 dibagi 250 buah sama dengan 1.000. Jadi harga jual per buah kita tentukan 18.000. Modal awal. Modal awal adalah total biaya tetap atau fixed cost ditambah biaya variabel satu kali produksi. 580 ditambah 157. Jadi 737. Ini adalah titik impas atau break-even point. BP harga adalah total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi produksi. Jadi satu kali produksi itu biaya tidak tetapnya menghasilkan 12 buah dengan biaya produksinya 157. Jadi modal awal 14.000. Kita dengan harga jual sebelumnya ditentukan 18.000. Untuk PP produksi, total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit. Jadi 197 dari modal variable cost dibagi 18.000 harga jual, dengan 9 buah. Jadi untuk mencapai titik impas atau balik modal, dalam satu buah mozzarella harus terjual adalah 9 buah harga mozzarella dengan harga 18.000. Ini untuk keuntungan pendapat adalah keuntungannya adalah mozzarella yang terjual dikali harga jual atau dari hasil satu kali produksi itu 12 dikali 18.000 sama dengan 216.000. Total biaya produksi yang atau variable cost untuk satu produksi ada 157. Keuntungan untuk satu kali produksi adalah dari hasil pendapatan dikurang total biaya produksi. 216.000 ditambah dikurang 157 sama dengan 59. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam menjual 12 buah mozzarella dengan harga 18.000 per satu produksi adalah 59.000. Ya, untuk pengembalian modal. Total biaya produksi dibagi dengan laba usaha. Jadi dari hasil total biaya produksi, fixed cost dan variable cost 737 dibagi dari 59 dari hasil keuntungan setiap satu kali produksi, menangkan 13 kali produksi. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 13 kali produksi. Kesimpulan. Jenis usaha yang dipilih harus mengandung 5 mudah. Mudah pasar, mudah bahan baku, mudah tenaga kerja, mudah peralatan mesin, mudah prosesnya. Akan lebih baik jika pelaku usaha mau belajar technical skill sesuai dengan bidang yang akan diusahakan. Jadi disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan oleh si pelaku usaha. Serta penting juga untuk mempelajari managerial skill sebagai pengawal keberhasilan suatu usaha. Kemudian Anda terus mencari atau riset observasi informasi tentang pengembangan usaha yang kita jalani. Kemudian adalah faktor yang tidak kalah penting adalah penempatan usaha di tempat-tempat yang strategis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.